Orang kaya harta tapi miskin hati, hidupnya selalu gelisah. Takut disaingi, takut turun derajat, takut hilang harta. Sebaliknya, orang yang kaya hati meski hartanya sedikit, hidupnya insya Allah tetap tenang. Karena ia tahu yang terpenting bukan berapa banyak yang ia punya, tetapi seberapa besar rasa cukup dan syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Islam Media, tempat kita sama-sama merenung, belajar dan menguatkan hati di tengah hiruk pikuk dunia. Hari ini kita akan membahas satu tema penting. Bagaimana menjadi kaya hati di zaman serba pamer. Bukan hanya kaya di rekening, tapi kaya di dada. Karena sesungguhnya inilah kekayaan sejati yang tidak pernah bangkrut. Saudaraku, sekarang ini kita hidup di zaman serba cepat, serba terlihat. Setiap hari tanpa sadar kita membuka media sosial dan disuguhi cerita-cerita kesuksesan orang lain. Ada yang memperlihatkan rumah yang baru, ada yang memperlihatkan liburan mahal, gadget terbaru hingga saldo tabungan. Kadang bukan niat kita untuk iri sih, tapi hati kita kerasa gelisah. Seolah kita yang gak punya itu semua jadi ngerasa kurang. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan sejak lama, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Kata-kata ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Kaya hati adalah saat kita merasa cukup, ridho, dan tidak tergantung pada penilaian orang lain. Di balik setiap postingan pamer, bisa jadi sebenarnya ada hati yang lelah. Sebab hidup demi pengakuan orang lain tidak pernah ada ujungnya. Hari ini orang memuji, besok bisa saja mereka mengejek. Hidup jadi mudah rapuh, mudah kecewa. Sedangkan orang yang kaya hati, meskipun hartanya sedikit, ia punya ketenangan yang tidak bisa dibeli. Hatinya kokoh karena ia bergantung pada Allah, bukan pada pujian manusia. Sayangnya, kita sering tertipu. Kita kira yang hebat itu yang punya banyak harta. Kita kira bahagia itu punya banyak pengikut dan like. Padahal yang paling mahal adalah hati yang lapang dan merasa cukup. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qanaah adalah istirahatnya hati. Saat kita qanaah, hati kita benar-benar istirahat. Tak lagi resah, tak lagi lelah mengejar validasi. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Harta itu bisa habis, bisnis bisa saja jatuh, jabatan bisa dicopot, rumah megah bisa runtuh, saldo bisa menipis. Tapi kaya hati tidak pernah habis, tidak pernah bangkrut. Karena ia bukan sesuatu yang kita genggam di tangan, tapi sesuatu yang kita rawat di dalam dada. Para ulama dan orang-orang soleh zaman dulu banyak yang hidup sangat sederhana. Baju mereka seadanya, makanan seadanya, rumah pun tidak terlalu besar. Tapi mereka hidup dengan tenang, wajahnya cerah, hatinya penuh syukur. Dari mana sumber kebahagiaan mereka? Sama sekali bukan dari banyaknya harta, tapi dari keyakinan. Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menggenggam hidup. Kaya hati itu bukan berarti kita berhenti bekerja keras atau berhenti bercita-cita. Islam tidak pernah sama sekali melarang kita menjadi kaya harta. Justru Nabi SAW mendoakan sahabat-sahabatnya agar diluaskan rezekinya. Tapi masalahnya adalah saat hati kita tergantung pada harta, saat kebahagiaan hanya muncul kalau kita punya lebih banyak, lebih mahal, lebih bagus daripada orang lain. Orang kaya harta tapi miskin hati, hidupnya akan selalu gelisah. Takut disaingi, takut turun derajat, takut hilang harta. Sebaliknya, orang yang kaya hati meski hartanya sedikit, hidupnya tetap tenang. Karena dia tahu yang terpenting bukan berapa banyak yang dia punya, tetapi seberapa besar dan rasa cukup dan syukurnya. Inilah yang disebut oleh Hasan Al-Basri, siapa yang merasa cukup, maka dia akan hidup mulia. Saudaraku, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita punya hati yang kaya? Pertama, perbanyak syukur. Bukan hanya syukur atas hal besar, tapi juga nikmat yang mungkin kecil yang sering kita anggap biasa. Udara yang kita hirup, mata yang masih bisa melihat, atau keluarga yang sehat. Semakin sering kita mensyukuri hal-hal yang kecil ini, hati kita insya Allah jadi lebih lapang. Kedua, kurangi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bandingkan saja diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita lebih baik? Apakah kita lebih sabar? Lebih ikhlas, lebih dekat dengan Allah? Itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Ketiga, dekatlah dengan orang-orang soleh.
Saudaraku, lingkungan punya pengaruh yang sangat besar. Berteman dengan orang yang sederhana membuat kita lebih ringan menjalani hidup. Sebaliknya, percayalah, terlalu banyak melihat gaya hidup mewah yang terus dipamerkan, justru akan membuat hati sempit dan iri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perbanyak doa. Mohon pada Allah agar kita diberi hati yang qanaah, hati yang ridho, hati yang selalu merasa cukup. Karena sejatinya rasa cukup itu adalah anugerah terbesar. Pada akhirnya, pamer tidak akan pernah membuat kita benar-benar bahagia. Yang ada justru membuat kita semakin takut kehilangan. Sedangkan, kaya hati adalah kekayaan sejati yang selalu bertambah. Tak pernah habis, dan membuat kita hidup lebih ringan. Maka saudaraku, jangan khawatir jika harta kita tidak banyak selama hati kita kaya. Karena sekali lagi, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita genggam, tapi pada apa yang kita rasakan di dalam dada. Semoga renungan ini mengingatkan kita, bahagia itu bukan soal banyaknya harta, tapi soal hati yang selalu merasa cukup. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, kurangi membandingkan diri dengan orang lain, dan dekatkan hati kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.